Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menzalimi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya menceritakan kisah yang datangnya dari Ibu Yanti. Cerita yang datangnya dari Ibu Yanti ini mengisahkan tentang rumah makan yang dikelola baru sebulan, tapi yang dialaminya ini benar-benar membuat Bu Yanti ini hampir saja menjadi korban dari orang yang tidak suka dengan restoran atau warung makan yang baru saja dibuka oleh Bu Yanti. Kejadian yang dialami Bu Yanti ini di tahun 2015 silam yang membuat warung makan atau restorannya ini harus tutup, ya dikarenakan banyak cerita yang ingin disampaikan Bu Yanti. Kalau warung makannya itu terlihat tutup, kalaupun ada yang melihat warung makannya buka, tapi semuanya itu terlihat tidak ada yang menjaga, seakan-akan rumah makan itu kosong, yang seakan-akan tidak ada yang menjaga. Kalaupun ada yang datang, siapapun yang datang ke situ pasti komplain, bilang kalau makanannya itu selalu basi. Itu dialami oleh Bu Yanti itu dalam kurun waktu beberapa bulan setelah restorannya baru buka. Percaya atau tidak, meskipun di zaman yang sudah modern, zaman yang sudah era digital, perilaku-perilaku dengan cara menjatuhkan lewat ilmu hitam, lewat santet, itu masih saja dilakukan, dan ini pun dialami oleh Bu Yanti sendiri. Bagi siapapun orang yang telah melakukan hal keji terhadap Bu Yanti ini, semoga mendapatkan hidayah. Karena tujuan utama bagi orang yang ingin menghancurkan Bu Yanti, tentu saja mereka itu iri, dengki ataupun cemburu karena usaha yang dilakukan Bu Yanti waktu itu terlihat sangat-sangat maju. Awal ceritanya, Bu Yanti setelah beberapa bulan membuka restoran atau warung makannya itu, warung makan itu terlihat sangat ramai dan laris. Tapi saat itu warung yang tadinya ramai itu berubah seketika setelah apa yang dialami oleh Bu Yanti, yaitu dengan melihat sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Itu melihat seekor binatang besar itu seperti masuk ke rumah makannya. Tapi setelah dicari ataupun diburu oleh para pegawainya, sosok hewan itu nyata-nyata tidak ada dan tidak ditemui. Nah, semenjak kejadian itu warung makannya itu benar-benar turun drastis. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, warung makan yang dia buka itu selalu saja tidak ada yang datang. Kalaupun ada yang datang, itu selalu komplain. Ini yang dirasakan sama Bu Yanti. Ada apa dengan warung makanku? Dia mencoba mencicipi warung makannya sendiri. Tapi saat dia mencicipi, dia merasa tidak ada yang aneh. Tapi kenapa setiap kali orang yang mampir ke warung makannya itu selalu komplain? Karena komplainnya Bu Yanti harus dirugikan, karena orang itu tidak mau membayar sepeser pun dari makanan yang sudah disajikan oleh Bu Yanti. Nah, kejadian itu pun berlanjut. Banyak orang yang katanya bilang sama Bu Yanti, kok sudah lama warungnya tidak buka, kenapa Bu? Padahal Bu Yanti setiap hari itu selalu buka warung makannya. Dan ada juga yang bilang kalau warung makannya itu tidak ada yang menjaga, seakan-akan Bu Yanti itu ya tidak ada di situ. Yang terlihat warung makan yang terbuka tapi kosong, tidak ada yang jaga. Itu pun dari beberapa orang yang datang ke rumahnya Bu Yanti menceritakan, akhir-akhir ini kenapa Bu warung makannya kok tidak pernah buka,
Kalaupun buka ya tidak ada yang mampir, hanya terlihat kosong. Apakah ibu sengaja warung makannya itu tidak ada yang menjaga? Yang dirasakan Bu Yanti dari beberapa informasi tetangganya, kalau warung makannya selalu tutup, warung makannya seperti kosong, tidak ada yang menjaga. Dan yang lebih parahnya, siapapun yang datang dan mencicipi makanan dari Bu Yanti itu selalu komplain. Nah, semenjak kejadian itu, Bu Yanti mencoba untuk ikhtiar. Dia mendatangi seorang ustadz yang tujuannya itu ya agar tidak ada lagi benda-benda ataupun hal-hal gaib yang membuat restoran atau warung makannya itu seperti tertutup. Tujuan utamanya ya agar membuka aura positif yang selama ini, yang hampir 2 bulan dia rasakan, itu sama sekali tidak ada penghasilan, bahkan pendapatannya pun sangat turun drastis. Semenjak didatangkan Ustadz ke warung makannya, Ustadz itu menceritakan ke Bu Yanti kalau apa yang membuat Bu Yanti merasa seperti yang diceritakan tadi, warung tutup, komplainnya menu makannya, itu semua karena ada orang yang sengaja mengirim sesuatu benda gaib yang tujuan utamanya ya ingin menjatuhkan warung makannya Bu Yanti. Penjelasan dari Ustadz itu, Bu Yanti meminta tolong agar warung makannya itu bisa dibersihkan dan dijauhkan dari hal-hal gaib yang merugikan dirinya. Jadi tujuan utama Bu Yanti mengundang Ustadz itu ya hanya untuk memagari dan membersihkan, karena Bu Yanti sama sekali tidak pernah berpikir siapapun pelakunya, ya semoga orang itu sadar dan diberikan hidayah agar tidak melakukan hal sekeji itu. Karena Bu Yanti tidak tahu siapa yang mengirim ataupun siapa yang melakukan perbuatan keji terhadap dirinya yang membuat warung makannya itu ya benar-benar hancur, benar-benar tidak mendapatkan hasil apapun. Setelah didatangkan Ustadz tadi, Bu Yanti mendapatkan pencerahan ataupun wejangan dari Ustadz. Semoga dari pengalaman ini ibu bisa kuat lagi, tetap tambah iman dan terus bersabar. Karena dengan segala keimanan dan kesabaran ini selalu memberikan hal yang baik bagi siapapun hamba Allah yang mampu melewati ujiannya. Karena Allah akan menguji setiap makhluknya, setiap hambanya tidak akan melebihi batas kemampuannya. Itu pencerahan yang diberikan Ustadz untuk Bu Yanti, dan Bu Yanti pun merespon dengan cara dia berusaha mendekatkan diri. Tapi setelah apa yang dilakukan lewat pagar gaib, lewat membersihkan, ternyata tidak di situ saja. Apa yang dialami Bu Yanti memang setelah dipagari, setelah diberikan pencerahan lewat kesabaran, selalu berikhtiar meminta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari itu juga suasananya memang lebih adem dan nyaman saat ditinggali, yaitu rumah makan itu. Dan keadaan itu berangsur-angsur pulih dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Kurang lebihnya setelah didatangkan Ustadz itu 3 bulannya itu keadaannya itu semakin membaik. Keadaan itu ternyata membuat orang yang memang ingin menjatuhkan Bu Yanti itu datang lagi dengan cara menaruh benda yang di halaman rumah makannya itu berupa kain kafan, yang di dalam kain kafan yang terbungkus, yang terikat di depan restorannya itu terlihat jelas ada jarum, ada boneka, ada kembang-kembangan, dan yang jelas terlihat itu ada tulisan, yaitu nama rumah makan Bu Yanti. Itu setelah 3 bulan kembali normal, ternyata masih ada lagi ataupun orang yang sengaja ingin membuat warung makannya Bu Yanti tidak bisa berkembang. Semenjak benda itu ditemukan, yang dulu sosok hewan, yang sekarang
bentuk kain kafan yang isinya bermacam-macam. Ini benar-benar membuat Bu Yanti hari itu benar-benar merasakan kalau setelah barang itu ditemukan dan dibuang oleh Bu Yanti ke tempat sampah, karena Bu Yanti menganggap itu ya mungkin orang yang sengaja ataupun gimana, dan Bu Yanti waktu itu mengira kalau yang dilakukan orang yang tidak suka dengannya akan melakukan segala macam cara agar warung makannya itu tutup. Kain kafan yang ditemukan Bu Yanti itu dibuang di tempat sampah. Setelah dibuang, seperti biasa Bu Yanti membuka warung makannya, tapi satu persatu mobil lewat, orang lewat, tidak ada satupun yang mau mampir. Bahkan mereka selalu menoleh dan seakan-akan tidak melihat warung makannya Bu Yanti. Itu hari pertama. Dan sampai sore harinya Bu Yanti membuka warung makannya, itu benar-benar hanya beberapa orang yang datang, itu pun orang-orang dekat yang memang sudah kenal Bu Yanti. Nah, orang dekat pun waktu itu cerita sama Bu Yanti, "Bu, kenapa baru buka? Itu jam 2 siang. Setelah orang itu menjelaskan ke Bu Yanti, padahal yang dia lakukan sudah buka dari pagi sampai jam 2, tapi kenapa tetangganya bilang kok baru buka siang-siang seperti ini?" Dan yang lebih mengejutkan lagi, saat dia mencicipi makanan, dia bilang kalau makanannya sudah basi. "Bu, lah ini makanannya kok sudah basi kayak gini, ini masakan kapan? Bisa diganti enggak, Bu?" Nah, Bu Yanti yang menyaksikan sendiri kalau makanan yang dicicipi oleh tetangganya itu basi, Bu Yanti mencoba mencicipinya. Apa iya perasaan baru masak tadi pagi, kenapa sudah basi? Bu Yanti mencicipi satu persatu menu makan yang sudah biasa dia hidangkan. Ternyata semuanya itu memang sudah basi. Sampai akhirnya Bu Yanti waktu itu sama tetangganya itu yang melarang membungkus makanan untuk dibawa pulang, karena ya makanannya itu semuanya sudah basi. Bu Yanti meminta maaf, "Bu, maaf ya Bu, kalau saya tidak bisa menjual makanan yang sudah basi ini. Ya Bu, saya pun tidak mau makan yang sudah basi ini, takut saya sakit perut ataupun terkena hal-hal yang lain. Karena saya pun tidak mau makan basi ini masuk ke tubuh saya dan juga anggota keluarga saya. Ya Bu, ya maaf ya Bu," ungkap Bu Yanti ke tetangganya. Itu kejadian hari pertama. Kejadian yang kedua yaitu di sore harinya. Nah, Bu Yanti saat melihat mobil yang parkir di warung makannya, Bu Yanti menunggu penumpang itu turun ke warung makannya, cuman hanya berhenti di teras warung makannya. Nah, saat Bu Yanti menawarkan menu makan warungnya, orang itu bilang, "Enggak Bu, saya enggak mau merepotkan Ibu, terima kasih." Ini sebuah jawaban yang aneh. Kok tidak mau merepotkan? Ini kan rumah makan. Tapi waktu itu Bu Yanti mencoba menawarkan ke beberapa yang lainnya. Itu pun dijawab dengan kalimat yang sama. "Enggak Bu, saya hanya numpang neduh dan istirahat." Itu ungkapan dari beberapa orang yang mobilnya terparkir di rumah makan milik Bu Yanti. Dan mereka sama sekali seperti tidak melihat kalau yang mereka hampiri yaitu rumah makan. Itu menjadi suatu keanehan yang dialami oleh Bu Yanti sore itu. Itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiganya, esok harinya, ini dialami oleh Bu Yanti sendiri. Makanan yang baru dimasak baru 2 jam saja itu sudah tidak layak makan, benar-benar sudah basi. Dari sayurnya, dari yang menu lainnya, itu pun semuanya hampir berbau dan sangat tidak enak untuk dimakan karena sudah basi. Ini ada apa lagi? Sampai Bu Yanti hanya teringat sama Ustadz yang beberapa bulan yang lalu sempat dipanggil. Bu Yanti mendatangi Ustadz itu lagi dan menjelaskan kalau yang dialaminya selama 2 hari ini itu benar-benar sangat aneh karena tidak masuk di akal. Ustadz itu dipanggil sama Bu Yanti.
melihat restorannya. Apakah ada yang tidak baik di rumah makan ini, Pak Ustadz? Pak Ustadz itu pun menjelaskan kalau ada sesuatu yang memang tidak baik di sekeliling rumah makan ibu. Nah, dan waktu itu Bu Yanti pun menjelaskan dan menceritakan sama Pak Ustadz kalau 2 hari kemarin dia baru saja membuang bungkusan kain kafan ke tempat sampah yang isinya jarum, boneka, dan juga beberapa alat-alat sesaji lainnya, dan juga ada kertas yang bertuliskan rumah makan Bu Yanti. Itu diceritakan ke Ustadz, dan Ustadz itu pun menjelaskan, inilah Bu, orang-orang yang iri, dengki sama ibu itu ternyata tidak berhenti begitu saja. Setelah kemarin gagal, mereka akan terus mencoba mengganggu ibu. Nah, saran dari Pak Ustadz agar Bu Yanti itu ya tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa segala sesuatunya itu memang sudah kehendak Allah. Kalaupun harus mengalami kejadian seperti itu harus diterima, tapi dengan cara kita berikhtiar. Semoga kejadian tadi beberapa hari kemarin itu hanya sesaat, tidak untuk seterusnya. Dari pejangan Pak Ustadz tadi, Bu Yanti meminta bantuannya, tolong Pak Ustadz, buanglah jauh-jauh apa yang sudah membuat kalau rumah makannya itu tidak ada yang melihat, dan makanan yang disajikan pun selalu basi. Tolong bantu kami Pak Ustadz. Lewat permintaan Bu Yanti, Pak Ustadz itu pun membantu Bu Yanti dengan cara meleburkan pengaruh-pengaruh negatif yang ternyata sumbernya itu dari kain kafan yang ditaruh di halaman tempat warung makannya Bu Yanti. Dan yang dilihat dari Pak Ustadz, yang dijelaskan ke Bu Yanti, kalau yang dilihat itu bukan hanya sosok-sosok gaib seperti yang sebelumnya, tapi ini seperti pocong, seperti orang yang meninggal dengan wajah yang berdarah, dan ini benar-benar membuat bau amis ataupun bau yang tidak sedap, itu yang membuat warung makanannya ataupun menu makanannya itu selalu basi, ya karena pengaruh-pengaruh gaib tadi. Dan salah satunya yang membuat makanan ibu itu selalu basi. Nah, terus gimana Pak Ustadz? Ya kita hanya bisa berdoa, berikhtiar, semoga apa yang menimpa ibu hari ini, hari kemarin, hanya sampai di sini dan tidak ada lagi hal-hal gaib yang membuat restorannya ibu itu selalu terganggu. Pak Kiai pun mencoba mengelilingi rumah makan milik Bu Yanti dengan cara menyipratkan air putih yang dicampur dengan garam, yang dicampur dengan daun kelor, sembari membaca ayat-ayat kursi dan juga sholawat Nabi. Ini benar-benar membuat pengaruh sihir itu benar-benar tidak bisa masuk ke rumah makan Bu Yanti. Tapi setelah Pak Ustadz mencipratkan, ternyata kejadian tidak berhenti di itu saja. Bu Yanti harus merasakan pahitnya bersaing di satu kota yang ternyata pesaingnya itu ya sama-sama para penjual yang berdagang di rumah makan. Tapi Bu Yanti setelah dilakukan pemakaran gaib oleh Pak Kiai atau Pak Ustadz itu, Bu Yanti yang setiap kali harus merasakan teror-teror gaib dari orang-orang yang ingin menjatuhkan usahanya, menjatuhkan bisnisnya, Bu Yanti lebih memilih untuk meninggalkan rumah makan itu dan lebih memilih untuk mencari tempat yang lain. Ya dikarenakan setiap kali sukses, setiap kali ramai, pasti akan datang lagi, dan itu terus menerus. Ini yang membuat Bu Yanti itu merasa lelah, merasa sudah tidak sanggup lagi kalau harus berjualan dengan cara bersaing yang tidak sehat. Karena yang dilakukan Bu Yanti hanyalah bersandar dan meminta perlindungan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan Bu Yanti. Mereka datang mengirim sosok gaib yang berwujud seperti hewan berbisa, mengirim
lewat kain kafan yang berbagai macam alat-alat santet. Dan yang ketiganya, pengalaman Bu Yanti setelah 2 kali dipagari oleh Pak Ustadz, beberapa bulan setelahnya Bu Yanti harus merasakan sakit untuk dirinya sendiri. Ini yang membuat Bu Yanti itu akhirnya lebih memilih menutup rumah makannya, karena yang diserang itu bukan hanya warung makannya, tapi ke tubuh Bu Yanti sendiri. Bu Yanti merasakan setiap hari selalu mual, setiap saat kepalanya selalu pusing, pundak terasa berat, perut seakan-akan seperti ditusuk-tusuk. Ini yang dirasakan Bu Yanti. Dan suaminya Bu Yanti yang menyaksikan dan melihat apa yang dialami oleh istrinya. Suaminya Bu Yanti itu meminta sama Bu Yanti agar warung makannya itu ditutup, dan keadaan sakit-sakitan yang terus menerus selama berminggu-minggu. Suaminya Bu Yanti meminta agar Bu Yanti itu berobat dan mengurus untuk kesehatannya. Nah, saat itulah Bu Yanti lebih fokus dengan kesehatannya, dengan cara mendatangkan Ustadz itu kembali ke rumahnya. Lewat terapi Ustadz itu, sakit yang dirasakan dan dialami Bu Yanti satu persatu itu mulai mereda. Dari kepala, dari mual-mualnya, semuanya itu diruqyah oleh Pak Ustadz. Tapi usaha Bu Yanti itu tidak mudah, butuh waktu yang lama, kurang lebih hampir setengah tahun Bu Yanti untuk menghilangkan sepenuhnya pengaruh santet, pengaruh ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya. Karena sesuatu yang masuk, yang dijelaskan oleh Pak Ustadz ke Bu Yanti, sesuatu yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, walaupun baru-baru masuk, tapi karena sudah menjalar ke bagian tubuh yang lain, itu harus dibersihkan semuanya. Dan cara membersihkannya pun itu tidak mudah. Mungkin pokoknya atau hal yang besar negatifnya sudah keluar, tapi pengaruh kecil-kecilnya ini yang membekas, itulah yang membuat tubuhnya Bu Yanti agar tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif akibat ilmu hitam itu. Semuanya butuh proses, semuanya harus diterapi, diruqyah. Termasuk Bu Yanti sendiri harus melakukan ikhtiar lewat keimanan dan ketakwaannya, dengan cara istiqomah beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit yang dialami Bu Yanti itu kurang lebih 2 bulan, yang tubuhnya itu ya semakin kurus. Tapi setelah 2 bulan itu berangsur kembali normal, terlihat nafsu makannya, terlihat segar tubuhnya. Ini yang membuat Bu Yanti merasa lebih baik. Dan selama kurang lebih 4 bulan ke depan, Bu Yanti yang setiap kali datang ke Ustadz meminta penjelasan apakah sudah semuanya bersih. Insya Allah dengan ketekunan dan keyakinan, iman dan takwa ibu, juga istiqomahnya ibu, semuanya itu bisa luntur. Itu yang dijelaskan seorang Ustadz ke Bu Yanti lewat terapi selama setengah tahun. Nah, dari kisah Bu Yanti ini kita bisa ambil hikmah pelajarannya. Dan pesan Bu Yanti dalam kisah yang diceritakan ke channel Sunyi Sinambi ini, agar usaha apapun, agar jangan melakukan hal-hal yang membuat orang lain dirugikan, agar berjalan sesuai dengan ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ibu Yanti yakin bahwa setiap perilaku yang baik akan menemui hasil yang baik juga, dan perilaku yang buruk tentu saja akan mendapatkan hal yang lebih buruk lagi. Tapi Bu Yanti yang sejatinya tahu siapa pelakunya, tapi Bu Yanti enggan untuk membalas perbuatan orang-orang tersebut dan membiarkan dan juga memaafkan dalam lahir batinnya. Semoga orang yang sudah pernah mendolimi Bu Yanti,
yang sudah membuat Bu Yanti bangkrut usahanya, sakit bagian tubuhnya, mendapatkan hidayah dan ampunan dan diberikan kesadaran untuk ke jalan yang benar. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.